Oh, kamu grogi berarti. Ya, pagi. Pembuatan. Alhamdulillah ya, waras ada ya. Jenenge apa gitu? Menawi wonten ingkang kirang Oh, spaghetti. Oh, ya. Jenenge apa gitu? Kita ini jenenge sing naleni ya gue. Oh, jenenge sing ngelepasi. Oh. Jenengan bagian apa, Mas? Ngecap sama nasi. Oh, ngecat sama pelatih. Packaging, Mbak. Oh, packaging ya. Ini, Pak. Iya. Oke, selamat bekerja, ya. Jenengan nggak libur, Mbak? Pokoknya masih bekerja terus? Semangat, Pak. Bagus lah, ya. Jadi perusahaan nggak ditutup ya, Mbak? Mau ditutup katanya, Mbak? Boleh. Enggak, jangan. Jenengan sehari oleh pira? Berapa sarung sehari? Sehari satu? Oke. Ini masih ke Dubai, ke mana tadi? Kenya sama Somalia, Pak. Kalau Jina kan kemarin lockdown, Ah. jadi kita diberhentikan. Ah. Nah, tapi kalau ke Kenya ada permintaan terus. Sekarang ya masih ada permintaan mana? Kenya, Somalia, sama Dubai ya. Kalau adik saya Dubai yang jalan, itu Sampai ke berhenti. Dubai? Iya. sama Somalia. Kalau Dubai saya sama Kenya, Somalia. Somali. Dubai sama Somalia masih bagus. Bagus. Jadi maksudnya pembayarannya juga Bagus. transportnya Jadi beres. saya udah kirim, udah packing, foto cepet langsung transfer, Pak. Oh ya? Langsung transfer. Dan Pernah bahkan- ada 10 kodi atau apa, ada penampungnya itu di Jakarta. Jadi kemarin saya punya inisiatif, saya yang ajukan ke Kementerian Perindustrian untuk bikin pelatihan di lapas. Ternyata lapas Kota Tegal belum bisa menangkap itu, tapi lapas Lawi yang menangkap itu, Pak. Akhirnya saya yang bikin pelatihan di lapas. Karena saya menilai orang-orang lapas itu produktif tapi tertidur. Mari Iya, kita iya. bangunkan Iya. gitu loh. Bisa. Bisa. Sudah mulai. Oh, hasilnya bagus sekali, Pak. Ini ada yang menarik, saya lagi di Tegal, Pak Wali Kota, Iya. Pak Wakil, dan apa namanya pengusaha. Mas apa Mas? Fahmi. Fahmi, Mas dari Fahmi, Sahaltek. Nabil. Nabil. Mas Fahmi sama Nabil ini jualan sarung. Yang menarik di tengah krisis ini, penjualannya masih terus meningkat. Kirimnya kemana? Ke Kenya, Pak. Kenya, Somalia. Dubai, Kenya, Somalia, Dubai. Dan yang menarik juga, karena kekurangan tenaga kerja, mereka melatih napi ya. Napi yang ada di Napi, dan sekarang napi di mana yang Napi memproduksi? yang sedang diproduksi Sawi, Pak. Napi di Selawi, dan ternyata hasil karya dari napi bagus dan hari ini penjualannya terus menarik. Ini salah satu contoh saja bagaimana kemudian yang begini ini mesti kita kawal. Ini yang mesti kita bantu sehingga karyawannya ya tetap masih bayaran toh? Banyak. Rencananya mau dikasih THR nggak besok? Iya, kasih, Pak. Kasih ya. Kasih, Pak. Kalau penjualan bagus gini ya kan nggak ada kena Biasanya beliau bukan cuma THR, sama korma Pak. Biasanya ngasih. dikasih THR sama THR kurma gitu. Tambahannya, Pak. Tambahannya. Ya, jadi setelah saya mengevaluasi semua dan sengaja saya hari ini datang ke Kota Tegal untuk melihat karena kita sudah bicara aspek sosial ya. Kita sudah bicara aspek kesehatan. Nah, sekarang saya mau dorong pada sisi aspek kesenian. Terus kemudian kesenian udah jalan nih, para seniman-seniman jalan. Lalu saya dorong lagi sekarang yang aspek bisnis, ekonomi. Karena ekonomi di Jawa Tengah pertumbuhannya sekarang menurun drastis sampai hampir separuh lebih, ya, separuh kurang dikit, 2,6% itu bahaya. Nah, karena bahaya, saya cari industri-industri yang masih tumbuh, yang besar, yang menengah kecil. Nah, ini ada yang menengah kecil, salah satunya adalah produksi sarung goyor ini. Dan di tengah kondisi seperti ini masih ekspor, masih bagus, masih merekrut, bahkan menambah karyawan. Nah, menurut saya ini bagian yang saya sudah titipkan kepada Pak Wali. Kalau di tempat kita ada yang seperti ini dibantu habis-habisan, didorong habis-habisan. Agar apa? Agar kemudian ekonomi tumbuh dan ini ekspor. Kalau ekspor devisanya akan naik. Saya lagi cari lagi di tempat lain, nanti akan saya lihat ada satu tekstil yang masih seperti ini, maka ini sebenarnya kekuatan dalam negeri yang bisa kita dorong. Juga saya lagi nyiapin nantinya bagaimana dengan industri yang sangat kecil, mikro ya. Yang mikro ini bagaimana kita siapkan tidak hanya sekedar dapat jaring pengaman sosial, tapi plus kita gandel dengan jaring pengaman ekonomi.
Sehingga kita harapkan ketika mereka harus di rumah kurang lebih 3 bulan, mereka sudah dilatih. Nah tadi saya minta Mas Fahmi sama Mas Nabil, coba dong daripada nanti mencari tempat-tempat lain, mungkin bisa juga yang sekarang pada bingung, pada nganggur di rumah, bisa kemudian menjadi partner bisnisnya, sehingga dikasih proyek ke sana terus kemudian disetorkan ke sini, sehingga semua tetap bisa bekerja. Karena berapapun tadi saya tanya ya Mas, berapapun ada dari sini dijual ke sana. Loh, ini captive market ini sangat bagus banget. Ini contoh yang mau kita dorong, di mana kondisi-kondisi ekonomi yang ada di masyarakat harus kita jaga agar kita tidak nyungsep gitu. Ini kan Bu, Ketua Koperasi nih. Oke, Assalamualaikum. Jadi ini tetap batik? Iya Pak, Iya. tetap. Di bulan puasa masih tetap batik? Masih Pak. Jadi dari sini terus jualnya kemana? Sebelum memang ada pandemi Pak, memang ada pameran-pameran. Oh, pameran. Di samping itu juga mengikuti misalkan ada kayak perkumpulan sepatu. Ini yang di Jakarta juga kami ikut Pak. Nah kalau selama pandemi ini jualnya kemana? Oh, kalau pandemi memang ada yang biasa online pun sekarang juga. Iya. Tapi ini kebetulan Pak, ada pandemi tapi ada pesanan mereka ke kota yang sejumlah dari 800 lebih. Akhirnya memang nggak nganggur, nggak sampai. Oh, ada pesanan dari kota, dari Pemkot. Ini bagus. Ya memang ini Pas namanya puasa kemarin selesai Pak. Oh gitu. Pesanan berapa? Banyak? 800. 800. Sudah selesai semua? Iya. Oh, bayaran loh. Bayar. Berapa? 200 perempuan tiap hari masih membatik. Tiap hari. Nah. Oke. Ini corak Tegal ini ya. Apa layak? Sehari. Modern. Pripun carane? Oh ini, itu kalau nggak pakai cantik pakai apa itu? Ini pakai pos pencoletan. Isen, colet. Pakai spon. Nggih. pakai Piye carane piye? Mungkin bubur Pak, Oh. ada malamnya. Gitu ya. Kabeh. Iya, Ini jenenge nyolet ya? nyolet. Nanti dia warnanya warna ini, merah ini. Iya, betul Chef. Jadi setelah pencelupan dimasukin ke ini langsung proses ke ini. Inilah ekonomi yang mesti kita tumbuhkan lagi. Dan ini gabungannya dari koperasi. Menurut saya ini bagian dari mereka caranya bisa survive. Yang seperti ini juga harus kita perhatikan. Kita lihat sarung, batik masih jalan, ibu-ibu batik semua ada berapa sebenarnya Bu? 200-an ibu-ibu yang masih bisa berkarya dan produktif. Nah mudah-mudahan ini bagian dari cara kita bertahan dalam kondisi pandemi ini dan tetap berkreasi. Oke. Gitu. Orang ditamu Bu. Oh, pakai masker ya. Maskernya dicopot sih tapi nggak boleh deket-deket. Jadi kalau nanti mau niup, jaraknya harus jauh atau saling membelakangi. Jadi kalau niupnya ke sini. Nah, kalau niupnya ke sini apa? Penang sampean. Gini Pak. Iya.